Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya RBN Channel. Pada sesi ini saya akan membahas satu topik tentang Adam dan Kristus. Dan ini sangat penting dipahami oleh setiap orang, secara khusus kita orang Kristen, dalam memahami ajaran keselamatan di dalam iman Kristen yang berdasarkan Alkitab. Pada sesi ini saya membahas satu topik yang saya ambil dari ajaran Paulus di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti pemaparan saya tentang materi ini dari awal sampai akhir, supaya Bapak Ibu bisa menanggap atau bisa menerima apa yang saya jelaskan tentang topik ini. Jadi Adam dan Kristus ini merupakan sebuah hal yang harus penting kita ketahui di dalam kita memahami ajaran keselamatan di dalam Alkitab itu sendiri. Mari kita membaca Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam dosa kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang barusan saya baca, ada 3 hal penting yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama itu tentang Adam, yang kedua tentang hukum Taurat, dan yang ketiga tentang Yesus Kristus. Ketiga topik ini menjadi topik inti yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam teks tersebut. Dan memahami ketiga hal ini sangat penting untuk kita memahami konsep keselamatan, ajaran keselamatan berdasarkan ayat Alkitab, berdasarkan ajaran Alkitab. Di dalam teks yang kita baca, membuktikan tentang Adam, bahwa Adam adalah manusia yang diusir dari hadapan Tuhan, karena mereka jatuh dalam dosa, melanggar
perintah Tuhan, melenceng dari rencana Tuhan, karena mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, artinya menentang atau melawan firman Tuhan. Kehadiran Adam di tengah-tengah dunia ini, karena dia diusir oleh Allah Tuhan kita, maka Adam ini membawa manusia masuk dalam dosa. Artinya bahwa semua manusia memiliki hakikat yang sama dengan Adam. Semua manusia yang berasal dari benih biologis Adam dan Hawa memiliki hakikat yang sama dengan dirinya, yaitu berada di dalam dosa. Adam juga membawa manusia takluk kepada maut. Artinya semua manusia yang lahir dari benih Adam adalah manusia yang takluk kepada maut, mengalami kematian. Memang ada orang-orang tertentu yang tidak mengalami kematian seperti Elia dan Henok, tetapi karena mereka diperlakukan Tuhan dengan cara khusus, karena mereka memiliki hidup yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan, bukan karena mereka tidak berdosa. Karena Elia adalah manusia yang lahir dari biologis, demikian juga dengan Henok. Keberadaan Adam ini membawa manusia berada dalam kuasa iblis, sebab dunia ini dikuasai oleh iblis. Jadi di dalam ayat yang kita baca, keberadaan Adam menjadi gambaran, menjadi dasar dari segala keadaan manusia, bahwa Adam telah masuk dalam dosa, bahwa Adam telah takluk kepada maut, bahwa Adam juga berada dalam kuasa iblis. Oleh karena itu, inilah keadaan manusia setelah manusia sejak zaman Adam jatuh ke dalam dosa. Dan inilah persoalan yang harus diselesaikan. Inilah persoalan manusia yang harus diselesaikan. Tetapi yang bisa menyelesaikan ini haruslah Tuhan. Karena manusia berdosa terhadap Tuhan, manusia diusir oleh Tuhan, manusia melanggar perintah Tuhan, maka yang bisa menyelesaikan setiap keadaan ini haruslah Tuhan. Karena Tuhan yang menghukum Adam dan semua manusia masuk di dalam hakikat Adam ini, maka hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Tetapi kemudian Tuhan memberikan hukum Taurat, dan hukum Taurat ini diberikan kepada Musa. Tetapi dari catatan tentang apa yang sudah kita baca tadi, dosa sudah ada sebelum hukum Taurat diberikan. Karena 10 hukum Taurat baru diberikan setelah Musa. Kemudian hukum Taurat ini diberikan lagi hukum-hukum yang lain, baik tentang seremonial, bahkan tentang etika dan moral, banyak lagi diberikan. Tetapi semua hukum-hukum Taurat ini, bahkan orang Yahudi mengembangkan menjadi 613, ini kemudian ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Dosa sudah ada. Tetapi hukum Taurat ini diberikan bukan untuk mengampuni dosa. Karena hukum Taurat tidak dapat mengampuni dosa. Tetapi hukum Taurat diberikan oleh Tuhan hanya untuk menunjukkan apa itu dosa, apa itu pelanggaran. Bahkan hukum Taurat ini dijadikan sebagai dasar hukuman bagi orang yang melakukan dosa. Maka kalau kita berbicara di dalam kitab Perjanjian Lama, ada namanya hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan seterusnya. Inilah prinsip hukum Taurat. Jadi hukum Taurat diberikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa, tidak untuk menyelesaikan persoalan manusia tentang dosa, tentang maut, dan tentang iblis. Tetapi hukum Taurat diberikan sebagai cermin yang menunjukkan apa itu dosa. Dan ini diberikan bukan untuk menyelesaikan dosa atau bukan untuk mengampuni dosa, tetapi hanya menunjukkan apa itu dosa. Itulah hukum Taurat. Tetapi kemudian Allah memberikan Yesus Kristus. Hukum Taurat adalah hukum yang tertulis dalam kertas, hukum yang tertulis dalam loh batu, tetapi Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia.
di mana Yesus menjadi hukum yang hidup, hukum Taurat yang hidup. Sedangkan hukum Taurat yang pertama adalah hukum Taurat yang tertulis, tetapi Yesus hukum yang menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri. Jadi kehadiran Yesus ini memberikan kasih karunia kepada manusia, supaya manusia lepas dari kuasa dosa. Di sini ya, supaya manusia mengalami kemerdekaan di dalam Yesus, merdeka dari kuasa maut. Kehadiran Yesus ini memberikan kemenangan atas kuasa iblis. Kehadiran Yesus inilah memerdekakan manusia dari kutuk hukum Taurat, karena hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Jadi, dari sini kita melihat tentang konsep keselamatan, ajaran keselamatan yang pasti yang ditunjukkan oleh Paulus kepada kita adalah bahwa persoalan utama manusia ada 3 hal, yaitu dosa, maut, dan iblis yang berkuasa atas manusia. Tidak bisa diselesaikan oleh hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan, tetapi hanya bisa menunjukkan, bahkan menjadi landasan untuk manusia menerima konsekuensi dari dosa. Tetapi Yesuslah yang diutus oleh Allah untuk melepaskan manusia dari 3 persoalan manusia, bahwa manusia dikuasai dosa diselesaikan oleh Yesus melalui kuasa Yesus yang diberikan Allah untuk mengampuni dosa. Manusia yang takluk kepada maut diselesaikan oleh Yesus melalui kebangkitannya dari kematian. Yesus juga mengalahkan iblis melalui seluruh kehidupannya. Bahkan dia naik ke surga mulia, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Maka dikatakan bahwa Adam yang pertama di sini membawa manusia jatuh dalam dosa, membawa manusia takluk kepada maut, membawa manusia berada dalam kuasa iblis. Tetapi Yesus sebagai Adam yang terakhir menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang terjadi oleh karena kemanusiaan Adam, di mana semua manusia yang hasil biologis Adam memiliki hakikat yang sama dengan Adam. Tetapi Yesus datang mengembalikan manusia kepada rencana Allah yang semula, yaitu manusia yang merdeka atas dosa, manusia yang menang atas maut, manusia yang mengalahkan iblis. Artinya manusia yang hidup di dalam program kerajaan Allah. Jadi dari sini kita melihat tentang bagaimana Paulus memberikan gambaran tentang Adam dan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa ketidaktaatan Adam menyebabkan dosa maut kepada seluruh manusia karena dia tidak taat di Taman Eden. Maka ini menyebabkan dosa dan maut kepada seluruh manusia. Maka semua manusia melakukan dosa. Semua manusia memiliki hakikat yang sama dengan Adam, yaitu hakikat yang berdosa, artinya tidak sempurna, tidak berada dalam kesempurnaan, artinya sedang berada dalam melenceng dari kehendak Tuhan, bahkan berada di bumi sebagai seorang hukuman. Tetapi Yesus datang sebagai Adam yang terakhir, ketaatannya memberikan kebenaran, memberikan kehidupan kepada semua orang yang percaya. Jadi kehadiran Yesus Kristus adalah menyelesaikan segala akibat-akibat ketidaktaatan yang terjadi oleh karena Adam jatuh dalam dosa. Tetapi itulah Yesus kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Kelahiran pertama, kita menjadi anak-anak Adam yang berada di dalam kuasa kutuk dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Tetapi kelahiran kita yang kedua, yaitu hidup di dalam Kristus, dibaharui di dalam Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah yang diampuni, yang dipulihkan, yang dimerdekakan. Jadi, Adam membawa manusia jauh dari Allah, diusir dari Taman Eden, masuk ke dalam dosa, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh maut. Tetapi Yesus menyelesaikan semuanya itu. Dia memberikan kehidupan, dia memberikan kebenaran, dia melayakkan kita untuk menjadi anak-anak Allah, pewaris-pewaris kerajaan surga.
masuk di dalam rencana Allah yang semula, yaitu manusia hidup di hadapan Allah dalam kekudusan dan kebenaran. Karena di dalam Yesuslah Allah memberikan pengampunan kepada kita. Melalui Adam kita mendapatkan hukuman, tetapi Yesus datang membawa kita merdeka dari hukuman karena dosa, maut, dan iblis itu. Jadi saya mau katakan, ada begitu banyak berkat yang luar biasa yang diberikan hasil dari pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus. Yang pertama, damai sejahtera. Dia memberikan kita damai sejahtera. Maka damai sejahtera ini berbicara tentang hidup yang dipulihkan atau berdamai dengan Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Allah kita melalui Yesus Kristus. Bahkan di dalam Yesus, karya pembenarannya membawa kita memiliki jalan masuk ke dalam anugerah Tuhan. Bahkan kita memiliki sukacita, memiliki pengharapan, memiliki kasih, memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah berkat-berkat pembenaran oleh Yesus Kristus, di mana hal ini tidak kita miliki di dalam kelahiran kita yang pertama, karena kelahiran kita yang pertama adalah kelahiran di dalam hakikat Adam yang sudah berdosa, tidak sempurna, tetapi sudah hidup sebagai manusia yang berdosa. Tetapi kelahiran kedua, lewat iman, lewat percaya, lewat hidup di dalam Yesus. Di sini kita menemukan damai sejahtera dalam hidup, jalan keselamatan masuk dalam anugerah Tuhan, memiliki sukacita, memiliki pengharapan, memiliki kasih, hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan, ini merupakan ajaran inti iman Kristen yang diberikan oleh Yesus, yang diteruskan oleh para rasulnya dan dicatatkan di dalam Alkitab. Inilah berkat-berkat pembenaran, berkat-berkat dari pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kehadirannya, yang memulihkan manusia, berdamai dengan Allah, yang menghapuskan dosa manusia melalui karya penebusan Kristus yang sempurna di kayu salib. Berkat berikut yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui pembenarannya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera dengan Tuhan dan tidak perlu ketakutan. Dosa membuat Adam dan manusia ketakutan menghadap Tuhan. Tetapi dalam Yesus, manusia memiliki pengantara yang melayakkan manusia, yang mengantar manusia, yang mendamaikan manusia untuk dapat menghadap Tuhan secara pribadi. Jadi di dalam Yesus kita memiliki keberanian, diberikan kita kelayakan, diberikan kita hak untuk dekat dengan Allah, untuk bersekutu dengan Allah, untuk berdamai dengan Allah di dalam kehadiran Yesus. Adam membawa manusia jauh dari Tuhan, terusir dari hadapan Tuhan karena dosa. Hukum Taurat menunjukkan betapa banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Yesus memberikan pengampunan, membawa perdamaian, bahkan melayakkan kita untuk datang menghadap Tuhan, menghadap Allah kita dengan penuh rasa hormat, kagum, dengan penuh rasa cinta karena kasih Tuhan. Yang berikut, hidup di dalam Kristus. Kita memiliki kehidupan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Orang yang hidup dalam Kristus mendapatkan pembaharuan untuk hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita, seperti yang dikehendaki Yesus, di mana kita mampu meninggalkan hidup lama, hidup dalam dosa, hidup dalam kuasa maut, hidup dalam kuasa iblis. Itu kita tinggalkan, karena di dalam Yesus Allah memberikan kepada kita kuasa untuk membaharui hidup kita, kuasa untuk mengenal kebenaran Allah. Itu terjadi di dalam kehadiran Kristus. Jadi Alkitab dengan jelas memberikan bukti kepada kita bahwa di dalam Adam manusia masuk ke dalam dosa, manusia takluk kepada maut, bahkan manusia dikuasai oleh iblis. Tetapi Kristus datang, firman Allah menjadi manusia,
diutus oleh Allah. Di dalam karya Kristuslah manusia dibenarkan, manusia dikuduskan, manusia diampuni, manusia dipulihkan, manusia mengalami perdamaian dengan Allah. Karena Yesus diutus oleh Allah, firman menjadi manusia, supaya seluruh kehendak Allah bagi keselamatan manusia, seluruh kehendak Allah bagi pembebasan manusia, seluruh kehendak Allah bagi program kerajaan Allah bagi manusia, Allah sudah limpahkan kepada firman-Nya yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Kebenaran ini yang disampaikan oleh Paulus kepada kita tentang keagungan Kristus dilihat, dibandingkan dengan keadaan manusia sejak zaman Adam sampai datangnya Kristus, membukakan pengertian pemahaman kita bahwa memang Yesus adalah jalan keselamatan yang pasti, yang menghapuskan dosa kita, yang membebaskan kita, memberikan kita kemenangan atas maut, dan yang menjaminkan hidup yang kekal dan memampukan kita hidup kudus dengan mengalahkan kuasa iblis di tengah-tengah dunia ini. Inilah sebuah kebenaran yang bisa kita temukan dari apa yang diajarkan Paulus antara hubungan Adam dan Kristus dalam iman Kristen. Oleh karena itu, kiranya pengajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi, Adam membawa manusia masuk ke dalam dosa. Kristus membawa manusia menang atas dosa. Adam membawa manusia takluk kepada maut, mengalami kematian. Yesus datang memberikan kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Adam membawa manusia takluk kepada kuasa iblis. Yesus datang membawa manusia lepas dari kuasa iblis. Jadi, firman Tuhan berkata, Kristus Adam yang terakhir, Kristus Adam yang memberikan kebebasan, memberikan anugerah, memberikan pengharapan, memberikan segala yang terbaik untuk kehidupan kita. Demikian yang bisa saya seringkan bagi kita semua. Damai sejahtera dari Allah di dalam Kristus Yesus Sang Junjungan Agung kita terus menyertai menuntun kita tiap-tiap hari. Haleluya. Amin.